pernyataan Bu Mega ini salah alamat ya Bang ya? Kalau masalah alamat sih enggak, yang salah alamat itu Ayu Ting Ting dengan lagunya. Kalau Mega mungkin nggak ada relevansinya gitu. Bang Willy Prakasa, apa kabar Bang? Baik Mas. Ya, juga ya. Sehat Bang, sehat. Udah lama kita nggak ngobrol nih Bang ya? Iya. Mantan presiden kita, Ibu Megawati. Jadi beliau ini lagi rame nih di media sosial, media massa, mengeluarkan statement yang ingin menemui Kapolri jika salah satu kadernya atau sekjen PDIP Hasto Kristianto ini sampai diapa-apain gitu Bang. Karena kan kalau kita tahu Hasto ini kan sekarang tengah menjadi saksi dalam beberapa kasus ya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa reaksi Bang Willy mendengar pernyataan Bu Megawati itu Bang? Jadi yang pertama cukup kaget juga ya. Saya lihat Megawati ini adalah tokoh nasional. Beliau bukan tokoh kaleng-kaleng. Statement soal Mega yang kami soroti di medsos. Kalau seperti itu ya, kalau atau seandainya Hasto ditangkap oleh KPK, kata Mega, nanti aku bakal samperin Kapolri loh, mau apa sih itu si Kapolri, kurang lebih seperti itu kalau tidak salah. Nah, sebagai masyarakat awam, sebagai ya bisa dilihat lah, saya bukan siapa-siapa, tetapi ketika dimintai untuk kritik, jelas ucapan atau statement dari Ibu Ketua Umum PDIP Megawati jelas tidak ada relevansinya terkait masalah Kapolri yang mau didatangi. Tidak ada. Kita perlu ketahui fungsi tugas pokok dari Polri hanya melaksanakan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Kemudian KPK walaupun dia ad hoc lembaga juga mempunyai supervisi yang serba wow. Ini perbedaan. Polri menangani perkara pidana umum, terorisme, narkoba, ya kan, juga korupsi. Batas kewenangan Polri untuk melakukan penyadapan kan perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Artinya tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan. Satu beda dengan KPK. KPK identik sebagai lembaga ad hoc yang memiliki peranan fantastis hanya khusus untuk menangani perkara korupsi atau yang sering bahasa buarannya bilang KPK menangani kasus extraordinary crime, penjahat kerah putih. Bila mana melakukan penyadapan supervisinya KPK seperti itu, dia tidak perlu lagi lakukan koordinasi. Jadi tidak ada relevansinya Mega untuk datangi Kapolri. Lain halnya Mega itu kalau datangi Kapolri mungkin ngajak ngobrol atau kopi bareng. Saya lihat sih seperti itu. Jadi nggak heboh-heboh. Andai pun Mega mau datangi Polri, harusnya mendatangi Kadif Propam, karena Kadif Propam ini polisinya polisi. Kalau memang dirasa ada satu kejanggalan dalam penyidikan dan penyidikan, nah itu tugasnya Kadif Propam, polisinya polisi. Jadi berbeda, jadi tidak ada relevansinya. Ibu Mega, doa saya buat Ibu Mega, semangat, sehat selalu. Pernyataan Bu Mega ini salah alamat ya Bang ya? Kalau masalah alamat sih enggak, yang salah alamat itu Ayu Ting Ting dengan lagunya. Kalau Mega mungkin nggak ada relevansinya gitu. Oke.
Hasto sendiri kan belum jadi tersangka gitu, masih jadi saksi, tapi kenapa beliau temui Kapolri kalau ditangkap? Apakah beliau gurau? Beliau itu kan humoris, gitu, sering bercanda. Jadi kalau mempersepsikan bahwa Ibu Mega gitu serius, kayaknya enggak serius-serius banget. Apalagi Mega bintang 5 loh, mantan presiden. Ingat pasal 10 bahwa undang-undang menyatakan undang-undang dasar 45 presiden panglima tertinggi atas angkatan negara atau negara. Bintang 5 Mega. Jadi kalau misalnya dia mau ketemu dengan adik asuhnya Pak Kapolri, ya cuma sebatas ngopi-ngopi aja, seremonial, sebatas silaturahmi, nggak ada apa-apa. Bagian dari intervensi hukum bang, abang lihat? Memang ada intervensi hukum di Indonesia. Itu kan isu. Dulu Tommy Soeharto diproses anak presiden, semuanya diproses. Itu. Jadi kalau kata ada intervensi, seperti apa yang bisa mengintervensi hukum? Buat apa ada hukum di negara kalau masih ada intervensi? Apa bang yang kira-kira harus dilakukan sebagai ketua umum partai dan mantan presiden bang? Sebagai mantan presiden itu tadi biar terlihat ada advokasi masalah hukum. Kalau mau bersilaturahmi atau konsultasi, ini usul saya loh, usul dari rakyat. Mbok ya, datangi Kabid Propam di Mabes Polri. Saya dapat informasi juga tadi Propamnya ini baru, ya, namanya Irjen Pol A. Karim. Yang saya tahu itu saya baca sih di berbagai pemberitaan. Datangnya konsultasi, baik-baik, bagaimana Pak ini perjalanan kasus ini kayaknya dirasa seperti ini dan ini itu urusan mereka. Yang harusnya dilakukan oleh sosok Bu Mega di usia yang sekarang sudah mungkin sudah senior sekali, apakah lebih baik fokus pada upaya-upaya membantu pembangunan bangsa ke depan daripada melontarkan pernyataan-pernyataan? Itu udah pasti. Tadi saya bilang bahwa Mega bukan tokoh kaleng-kaleng. Dia lahir berangkat dari Ampera, amanat penderitaan rakyat. Bukan tokoh kaleng-kaleng, cuma banyak orang yang mempolitisir seolah dalam istilah mau mendatangi Kapolri kesannya angker gitu, mau marah-marah, padahal sejatinya enggak. Itu orang yang baperan aja beranggapan demikian. Oke. Ada satu peristiwa ya, kasus hukum yang membuat saya sangat tergelitik itu bang. Bahkan ini membuat banyak pihak, khususnya di DPR juga sampai bereaksi terkait dibebaskannya Ronald Tanur, seorang terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri, Dini Sera ya bang. Abang melihatnya gimana sih dengan dibebaskannya Ronald Tanur ini? Itu peranan komisi yudisial, harusnya periksa jaksanya, hakimnya, di mana equality before the law-nya. Kasihan loh dengan almarhum itu dipertajam oleh kawan-kawan komisi yudisial. Tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan kepada jaksa maupun hakim yang membebaskan. Dasarnya apa itu? Dasarnya apa dibebaskan? Apalagi itu sebuah pembunuhan yang katanya anak anggota DPR RI ya, oknum, tersebut oknum terbawa lagi. Itu cuma diminta komentar seperti itu, yang boya dorong komisi yudisialnya periksa aja. JPU-nya periksa, hakim yang memutuskan, selesai. Abang sendiri kecewa nggak dengan adanya vonis bebas itu bang? Jelas itu mencederai, bahkan melukai perasaan kita sebagai rakyat kecil. Gimana? Sasa aja sih buat orang yang lagi banyak duit. Nah kita kalau orang-orang kecil yang nggak punya duit, kita minta keadilan. Karena apa? Korban gitu kan? Dia terangkan dasarnya apa dibebaskan seperti itu rehat. Nah, oleh karenanya kita minta nih kalau bisa mendorong KAY
diberi penguatan untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap JPU dan hakim yang membebaskan terdakwa tersebut. Itu Mas. Ya. Terima kasih Bang Willy. Bang Willy, mungkin pesannya Bang buat masyarakat atau mungkin buat pemerintah aparat penegak hukum terkait dengan adanya beberapa polemik itu. Hidup apa adanya, jangan karena anggapannya. Jujur pada diri sendiri dan jujur untuk antar sesama. Ibadah tingkatan iman dan takwa, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Willy, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bang.